Silakan diaktifkan kamera dulu. Selfie dari luar jasa. Selfie 2005. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi syurutin li qabulis shalat. Pasal syarat diterimanya salat. Wa syurita ma'a ma marra li qabuliha 'inda Allah subhanahu wa ta'ala ay yaqsida biha wajh Allah ta'ala wahdahu wa ay yakuna ma'kalahu wa malbusuhu shalla halalan. Jadi agar salat diterima Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, disebutkan di sini ay yaqsida biha wajh Allah taala, ya. Hendaknya salat yang dimaksud semata-mata menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul menghambakan diri kita kepada Allah, ya. Betul-betul menundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat diterimanya salat. Yang pertama. Ini pembahasan fikih tapi anak akan masukkan nanti kan tasawufnya. Karena ini sulam, ini perpaduan fikih dan tasawuf. Nanti bab akhirnya dia membahas tasawuf. Yang berikutnya, hendaknya pakaiannya makaluhu makanan, wa malbusuhu dan pakaiannya, wa musallahu halalan, terdiri dari harta yang halal, ya. Makanan, pakaian yang dikenakannya halal. Silakan hidupkan lagi kameranya, Pak. Jadi dengan anak hilang. Dan pakaiannya, makanannya halal. Maka hari ini ada orang yang doa sama Allah bukan makanannya cek. Ya, saya dari kecil, emak saya itu ya nggak akan beli ayam ke tempat orang yang nggak dia kenal. Harus di tempat orang yang dia kenal dan dia ngelihat lisan mulut orang itu ngucapin Bismillah ketika motong ayam itu. Ya, kalau tutup itu tempat langganan dia nggak mau tempat lain. Dibelinya ayam sendiri, bawanya pulang, ayam hidup. Nanti bapak ayah saya yang potongkan. Sampai sekarang. Sekarang pun saya tak makan ayam kecuali geprek. Ayam geprek, dan itu gak setiap saat, jika pengen aja. Dan geprek langganan lah ya. Tak makan ayam, saya lebih milih ikan patin lah. Jadi kalau saya pergi makan ke Ampera, kalau di Sumbar itu Ampera, kalau di Jawa juga ada Ampera Sumbar, Ampera Padang, ya. Orang nggak akan bilang mau lauk apa bang, nggak akan, pasti disediakannya langsung patin gulai, patin goreng. Saya lebih milih ikan daripada ayam karena ragu, ya, was-was. Hampir belum pernah saya temui orang yang ayam gerak mulutnya enggak. Jadi kalau motong ayam tuh tengok mulut orang tuh gerak atau enggak, gerak lah mulutnya, gerak. Kalau diam enggak, jangan. Nah, ini untuk emak-emak lah khususnya, ya. Bapak-bapak juga, calon bapak, calon emak. Jadi kamu kalau disuruh beli ayam, kalau bisa yang masih tampak hidup lah. Matikan dulu. Jadi, lupa nanya. Sampai mana tadi? Beli ayam. Jadi kalau ibu-ibu nih ya, bapak Majelis Baitul Ahmad nih kalau mau beli ayam, cek dulu kami praktek yang beli ayam. Saya punya kawan praktek tepotong semua leher. Jadi kawan saya ini kurang pandai ini. Sejak itu jadi bahan tertawaan sampai sekarang. Masa-masa SMP kami praktek motong ayam. Ya. Jadi kalau kamu juga mau belajar motong ayam, belajarlah.
kita dapat uang dari mana? Kalau kamu agak berani, kamu tanyakan, Pak, Bapak uang hasil dari mana nih? Apakah usaha Bapak dari bank atau riba? Kalau Bapak dari riba, dari bank, dari apapun itu yang jenisnya riba, jangan kasih saya Pak. Bilang kayak gitu kalau Bapak. Langsung ditempeleng kamu sama Bapak. Malah, kau ini masih anak kemarin sore besok Bapak pula ngatur-ngatur Bapak. Ya ditempeleng sama Bapak. Akhirnya ya harus kalau berani dengan bahasa lembut lah ya. Ya, kalau kamu udah kerja misalnya nih, ngajak traktir orang tua misalnya, ngajak jalan orang tua, kesempatan nanya, rasanya otak saya ini ngapal susah Pak gitu, ngaji kok cepat kali ngantuk. Nah, terus yang udah saya catat tadi lupa saya Pak, lupa dulu Bapak nih, kira-kira Bapak dulu kerjanya apa, dapat uang dari mana, dari bank atau gimana, pinjam bank atau gimana, sehingga saya susah ngapal Pak. Akhirnya Bapak mengaku, iya nak, Bapak pinjam bank itu terdesak, nggak ada lagi cara yang lain. Bukan nggak ada, 1.000 cara halal banyak dan 1.000 cara haram juga banyak. Yang haram-haram itu nggak enak sebenarnya, tapi bagi mereka enak kan, bagi mereka yang nggak menyadarinya. Padahal jangka-jangka berikutnya mereka kesusahan tuh, bangkrut yang ada. Dan pengalaman di mata saya sudah banyak. Dia buka minimarket ya, langsung berapa ruko tuh, dua tiga pintu ruko dibukanya minimarket. Sekarang dijualnya rukonya, ya habis isi barangnya. Itu gambaran. Dan kawan saya juga pernah, orang tuanya ya, beli mobil di bank, akhirnya mobilnya tergadai, terjual, apa namanya, terlelang, apa namanya itu, diambil leasing lagi. Jadi hasil riba. Dan saya juga berdoa kepada Allah supaya kita jauh-jauh dari riba. Wa yahduru qalbuhu fiha falaysa lahu min salatihi illa ma aqala minha wa alla ya'jub. Hendaknya ketika sholat hatinya hadir ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sholat seseorang tidak berpahala illa ma'aqala minha, selama ia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alla ya'jub, dan tidak ujub dengan sholatnya. Hari ini kita menghadap kepada Allah, sholat menghadap kiblat. Tapi berapa banyak sholat kita itu tak merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Isya tadi kita merasa dipandang oleh Allah atau berada di hadapan Allah? Atau jangan-jangan kita tubuh doang yang merasa sholat, tapi ya kita tak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita cuma yang gerak, tapi hati kita nggak bergerak, diam dia. Nah, ini bahaya, ya, bahaya. Bahkan sampai lupa rokaat, ini lebih bahaya juga. Kemana hati kita? Dunia yang telah menggerogoti hati kita begitu besar, sehingga rokaat pun lupa. Ya, rokaat pun lupa. Mohon maaf, semua kita pasti pernah lupa rokaat. Sekelas Nabi juga pernah. Tapi sekelas Nabi bukan karena setan lupa rokaatnya, bukan karena dia, tapi karena Allah pengen menghendaki Nabi untuk lupa. Allah pengen menghendaki Nabi untuk lupa rokaat supaya menjadi syariat fikih untuk umat setelah Nabi. Karena Allah tahu manusia gudangnya lupa, ya, nisyan lupa, sehingga Allah ciptakan, Allah takdirkan Nabi di kala itu lupa dalam rokaat salatnya. Nah, kita sekarang lupa rokaat, sering bahkan ya, mohon maaf, jin yang masuk dalam tubuh kita lebih cepat. Dan saya juga pernah pasti begitu, dan saya istighfar, ya Allah, astagfirullah ya Allah, dunia telah menggerogoti hatiku ya Allah, saya bilang. Itu lebih bahaya, jinnya melesat cepat masuk ke hati kita, menimbulkan was-was, masuk ke pikiran kita dengan was-was, sehingga apa, ibadah-ibadah yang lain juga ikut was-was lama-lama, karena mereka dah masuk
baru ketemu dia dah muak kita nengok dia. Saya pernah nengok, bukan nengok apa, nengok murid saya pak, murid baru kan, baru masuk lah, nengok dia enak dia, tapi saya istighfar, astagfirullah, ya Allah, memang gambarannya nggak khusyuk gimana lagi, tapi kalau orang khusyuk Allah berikan di bawahnya, karena kekhusyuannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita pun nggak berani mandang beliau, nggak berani. Kalau Nabi Yusuf wanita memandang beliau, kuat sampai teriris tangan mereka pun tak sadar. Kalau Nabi perempuan pun tertunduk memandang Nabi. Kenapa? Wajah Nabi khusyuk, wajah Nabi tertunduk kepada Allah, sehingga makhluk yang melihat Nabi ya tunduk juga. Kita gimana nih? Wajah kita mungkin pas-pasan ya, khusyuk ya seadanya, zikir seadanya, sholawat seadanya, sholat seadanya, sedekah juga kadang niatnya kosong. Ya kalau sedekah itu kamu ada niat lah, ya Allah hapuskan dosaku, semoga dengan ini hapus dosa. Ya, zikir juga begitu, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, bagi Allah, haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi hadirkan Allah, tanamkan Allah di hati kita ya. Paku Allah di hati kita, di bahasa pelarian pakai ya. Tancapkan asma Allah di hati kita ketika kita zikir Allah, Allah. Kalau buka kantuk malam begadang ya, satu ibarat lah begini, kita nonton bola ya, laki-laki, kalau perempuan hobi kalian ya, nonton apalah live pas tanggal muda, live Shopee itu sampai tengah malam sampai pagi mungkin tahan. Kalau laki-laki sampai pagi nonton bola tahan, cewek nonton live Shopee, uang lagi ada nih di kantong ya, sampai subuh pun tahan, ibarat begitu. Karena mereka nih ya cinta dengan fashion, kalau cewek dengan pakaian ya, dengan apa yang check out dia. Kalau laki-laki dah cinta kepada bola dia, dengan idola yang ada di bola dia tuh, klub dia tuh, negara yang dia dukung ya, tahan. Begitu juga kita dengan ngaji ya. Kita ngaji ini ya, kalau kita ngaji, cinta kita dengan ngaji sampai pagi kuat kita. Maka lihat di satu kisah murid-murid Habib Umar kan, Habib Umar pernah ngaji sampai subuh, nggak usah jauh-jauh, tengok Buya Ar-Razi lah, memang apa namanya, beliau kan lagi kontroversi lah. Tetapi kita ngambil yang baik-baik aja dari Buya Ar-Razi. Kalian nonton live Buya Ar-Razi di channel YouTube-nya, apa nama channel YouTube-nya itu, majelis beliau lah namanya, apa namanya lupa. Tengok situ live streamingnya, itu tanpa skip dari ba'da isya sampai sebelum subuh, live full ngaji ya. Coba cek nanti apa namanya channelnya, ada yang tahu nama channelnya? Channel Buya Ar-Razi. Ana dulu sebelum beliau kontroversi Buya Ar-Razi nonton sama kawan sampai subuh juga asli, tanpa istirahat beliau, istirahat pakai minum, nah, makan bentar ya, jamaahnya juga makan bentar, lanjut lagi menghatamkan menghatamkan hikam satu malam, kitab hikam dikhatamkan satu malam oleh beliau. Nah, itu Rizky Vanilla dan insaf nonton Tekor Ruhaniyah, apa nama majelis itu, nanti carilah majelis Buya Ar-Razi, cek di situ, khatam kitab satu malam 8 jam tanpa istirahat. Karena mereka jamaahnya intinya dah bersih-bersih tuh ya, apa dibasuh oleh Buya, dibimbing oleh Buya kan, antara beliau lah, dan Allah hadirkan cinta hati mereka, di hati jamaahnya Allah, kecintaan yang mendalam kepada Allah. Ini rasa kantuk itu tak ada. Nah gitu juga ada memang rasa kantuk, tapi bisa mereka tahan karena kecintaan yang berlebih tadi. Itu juga kejadian
sosialnya kamu dihadapkan dua pilihan, ikut PNS atau enggak ya, PNS atau P3K ya, misalnya begitu. Nah, kamu yakin aja PNS P3K, atau kampus A atau kampus B ya, jurusan A jurusan B ya, nah, jurusan B aja lah. Nah, karena dia tiap malam psikolog atau bebas, waktunya psikolog kan bebas kapan aja. Sholat ba'da isya, hajat, tobat, witir, lalu itu tidur maksudnya. Baru bangun tahajud 4 rakaat ya, 8 rakaat. Ana tak banyak-banyak dulu ya, ana paling banyak itu 8 rakaat lah tahajud. Belum pernah ana sholat tahajud sampai bengkak lagi, atau sholat malam sampai bengkak lagi seperti Nabi, belum. Tapi baca 4 juz pernah ya. Kamu juga yang belum pernah, coba-coba aja 4 juz 1 rakaat, atau sepanjang rakaat itulah 4 juz paling dikit. Kalau bisa 30 juz kalau kuat, lebih paten lagi. Semoga diangkat derajatmu langsung sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, belajar dulu ya. Sok-sok tobat tuh dulu, karena semangat tengok guru. Beliau nangis dulu, aduh, ana mikir apa dosa beliau nih. Hari-harinya ngajar, yang diajarnya laki-laki semua, tak ada perempuan. HP jadul, Nokia. Bisa nangis malam. Nah, ya kan? Nggak tahu kita mereka nih amalannya itulah tersembunyi mereka nih. Oke, ada yang ditanyakan tuh di kolom komentar, boleh bacakan mungkin? Iya Pak. Pak. Assalamualaikum Ustadz, apakah batal wudhu kita ketika cuci tangan pakai sabun? Oh, apa tadi? Apakah batal Ustadz ketika kita apakah batal wudhu kita ketika sudah wudhu lalu cuci tangan pakai sabun? Kalau ketika telah wudhu enggak. Tapi kalau airnya, ini panjang pembahasannya lagi nih. Enggak, intinya itu mungkin punya wudhu terus cuci tangan itu Pak. Kecuali airnya bercampur dengan sabun dan berubah sifat airnya, warna, bau, rasa, warnanya aja lah berubah. Tapi kalau warnanya nggak berubah, kamu tahu itu tercampur air sabun sedikit tapi nggak berubah, apa boleh untuk wudhu. Lanjut. Maksudnya gini loh Pak, dia punya wudhu terus cuci tangan pakai sabun, cuci tangan, apa batal sholat wudhunya gitu loh Pak? Enggak batal. Nggak batal. Assalamualaikum Ustadz, tingkatan ikhlas dalam beribadah itu apa aja tingkatannya Ustadz? Syukron. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, kalau udah sampai betul-betul ikhlas ya kan, amalannya ikhlas, banyak hasilnya aja. Tingkatan ikhlas ya itu dah paling tinggi ikhlas. Ikhlas nggak ada lagi yang selain ikhlas A, ikhlas B, ikhlas C, nggak ada. Ikhlas itu cuma satu, ikhlas dah, bukan bang ikhlas ya. Orang yang tercerminkan ikhlas itu disebutkan dalam Quran mardiyah, ketenangannya lebih, ketenangan yang level paling tinggi itu mardiyah tuh. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ya mutmainnah itu paling tinggi. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Ikhlasnya banyak, ya tenang dia. Geraknya tenang, ya kan. Tengok ulama-ulama kita tuh, sholatnya tenang, gerak tubuhnya tenang, nggak gerasah-gerusuk. Apalagi, pokoknya memutuskan suatu hal juga nggak nggak gerasah-gerusuk lah, nggak tergesa-gesa, ya kan. Sholatnya nggak tergesa-gesa, ya. Melihat sholat ulama tuh enak, lembut rasanya. Tubuh mereka tuh kayak lembut aja, tenang semuanya. Nah, itu gambaran daripada apa? Sesuai dengan dalam kitab Hikam yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Cerminan
hati terbentuk dalam fisik. Kalau ikhlas terbentuk, fisiknya nampak keikhlasannya. Orang memandangnya sejuk. Orang dah sampai ikhlas pasti sejuk. Wajahnya sejuk, ya kan? Gerak tubuhnya sejuk, ya, bahasanya sejuk. Itu ciri-ciri kamu tuh dah ikhlas. Tapi nggak boleh mengklaim kamu ikhlas. Atau kamu ngasih duit sama orang 5M misalnya, ditanya sama orang tuh balik, kamu ikhlas? Ikhlas. Ikhlas nggak cuma di lisan. Ikhlas itu amalia hati, ya. Ikhlas amalia hati, nggak lisan. Kamu ngatain ikhlas di mulut belum tentu, sedangkan hatinya, oh nyesal pula aku tadi nyumbang 5M ya, 5 miliar, bukan 5M di makasih, bukan. Nah begitulah. Habis? Assalamualaikum Ustadz. Makanan kan bisa kita tidak, soal makanan kan biasa tidak kita tahu. Soal makanan kan biasa kita tidak tahu, dan bagaimana kalau kemungkinan sudah sering makan makanan yang tidak halal gitu karena tidak tahu, tapi kan sudah membekas seperti mudah lupa pelajaran dan susah menghafal. Syukron. Ketidaktahuan tidak dihukumi. Jadi, tapi kalau lama-lama nggak mungkin kita terjebak nggak tahu terus. Tentu kita harus belajar mencari tahu, ya, supaya nggak kosong juga otak kita tuh. Ya, tambah hafal apa semuanya. Oke, kalau nengok ulama, ya, kalau di Indonesia kan Ustaz Adi, tapi kalau datang ulama dari Timur Tengah tuh lebih lagi hafalannya. Ya, guru-gurunya Ustaz Adi, guru-gurunya Ustaz Abdul Somad, atau guru-guru yang di pondok pesantren Jawa lah, itu lebih-lebih lagi tuh guru mereka, sampai hafal nomor, hafal sanad, riwayahnya di sanad riwayah itu mereka hafal, berhadisnya itu hafal. Aduh, keras sekali ya otak mereka. Nah, itu sampai saya berpikir, wah, memang terjaga betul lah mereka nih, pakaiannya, makanannya khususnya. Terus nengok murid sekarang, murid saya sendirilah ngapal sampai berhenti sekolah, takut ngafal. Serius, banyak ada murid saya berhenti sekolah karena takut ngafal, cabut sekolah karena ngafal juga. Serius, alasannya takut ngafal. Sampai saya mikir, kau tanyakan sama orang tuamu, apa orang tua kau kasih makan, saya bilang, riba atau gimana, ya? Atau pakaianmu dari mana, itu mencuri orang tua kau. Tersinggung dia, ya apa, pindah sekolah dia habis. Ya, saya nggak habis pikir kadang begitu. Nah, jadi kita jangan sampai nggak tahu, cari tahu supaya makin banyak tahu. Kalau perlu makan tahu. Ya, silahkan yang lain. Satu lagi lah. Masalah Pak Kain. Kalau sholat istikharah dicampur dengan duha atau ba'da isya bisa, Pak? Duhanya dikodok. Duhanya dikodok mungkin. Gimana, Pak? Berarti duha nggak bisa dicampur istikharah ya, Pak? Bisa, kan istikharah ini waktu bebas, kapan saja. Pak, kemarin kan Ana pernah dengar tausiahnya Habib Muhammad bin Anis Sahab. Ana mungkin salah dengar atau apa. Katanya beliau itu kalau sholat witir, misalkan kita 3 rakaat sekali salam itu bisa kan, Pak ya? Bisa, terus? Kalau 2 rakaat juga bisa, Pak? Bisa. Ya wes, Pak. Oh, tidak salah paham. Udah deh. Berat. Oke ya, siap, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Makasih teman-teman, ngantuk.